Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Gratia. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita terambil dari Roma 11 ayat 5-6 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Demikian juga pada waktu ini terdapat satu sisa menurut pilihan berdasarkan anugerah. Jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka anugerah bukan lagi anugerah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Roma 11 ayat 5-6 adalah satu bagian dari firman Tuhan yang menggambarkan sola gratia. Bahkan mungkin lebih tegas daripada Efesus 2 ayat 8-9 dalam kaitannya antara anugerah dan perbuatan. Khususnya dalam ayat 6, Paulus menetapkan satu prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan. Jika keselamatan adalah 50% anugerah dan 50% perbuatan, maka itu bukan anugerah sejati, melainkan semacam kontrak keselamatan. Sola Gratia menuntut bahwa sumber keselamatan harus 100% kasih karunia. Sebuah kebenaran dalam ayat 5 menekankan bahwa ada satu sisa yang menunjuk pada setiap orang percaya. Sisa itu adalah pilihan dari Allah itu sendiri yang didasarkan pada kasih karunia. Hal ini membuat kita semakin menyadari akan kedaulatan Allah dalam memulai dan menyelesaikan keselamatan manusia, khususnya umat pilihannya, tanpa memandang jasa, kebaikan, atau usaha manusia sebelumnya. Karena pemilihan itu menurut kasih karunia, dan bukan karena perbuatan, maka manusia tidak memiliki ruang untuk membanggakan ketaatan, latar belakang agama, atau etnis mereka sebagai dasar keselamatan. Singkatnya, Roma 11 ayat 5-6, khususnya ayat 6, adalah pedang bermata dua yang memotong semua klaim manusia terhadap kontribusi dalam keselamatan, memastikan bahwa anugerah Allah tetap murni sebagai hadiah cuma-cuma. Dengan kebenaran yang dituliskan di dalam bagian ini, kita diajak untuk mengakui bahwa pilihan dan keselamatan kita adalah tindakan Allah yang berdaulat memilih Anda terlebih dahulu. Hal ini menciptakan rasa aman yang mendalam. Setiap orang percaya berada dalam genggaman oleh Allah dan kehendaknya yang tidak dapat digagalkan, bukan dalam kekuatan manusia. Oleh sebab itu, kita harus membangun doa dan kehidupan rohani didasarkan pada keyakinan akan janji dan anugerah Allah, bukan pada kekuatan kita. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus telah menebus kita, dan janjinya adalah anugerah. Dan mari kita memandang sesama dengan empati, sama seperti yang Allah lakukan kepada kita. Jika keselamatan kita adalah anugerah, maka keselamatan orang lain pun demikian. Nah, dengan mengingat hal ini, memunculkan empati yang mendalam bagi mereka yang belum mengenal Kristus, dan juga menghargai campur tangan Allah yang diperlukan dalam kehidupan setiap orang. Menolak pandangan bahwa mereka dapat memilih Tuhan tanpa dorongan anugerah yang mendahului. Dengan demikian, Roma 11 ayat 5-6 mengingatkan kita bahwa anugerah dan perbuatan adalah dua prinsip yang saling berkaitan dan seharusnya berdampak langsung pada kerendahan hati, motivasi, dan jaminan kehidupan sehari-hari orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita menghidupi kebenaran ini setiap hari. Biarlah perbuatan-perbuatan kita menunjukkan anugerah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, bagaimana cara kita dapat menghayati anugerah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita dapat menunjukkan rasa syukur kita atas anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau telah memilih kami untuk menerima anugerah-Mu secara cuma-cuma. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terbatas dan anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolong terus berikan pemahaman kepada kami bahwa anugerah-Mu tidak diberikan karena perbuatan baik kami, tetapi karena kasih dan karunia-Mu saja. Tolong kami untuk tidak memegahkan dan mengandalkan diri kami sendiri, tetapi untuk terus mengandalkan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.